Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aulan nasi bi, sesungguhnya manusia yang paling menunaikan hakku. Ini makna aulan nasi bi. Aulan nasi bi maknanya adalah manusia yang paling menunaikan hakku yaumal qiyamati, di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah yang paling banyak bersolawat untukku. Taib. Di sini disebutkan rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun, hadis hasan. Coba dibaca ta'liq yang ada di kitab antum, Abu Syafi. Bagaimana derajat hadisnya? Coba dibaca derajat hadisnya apa? La, derajat hadis. Derajat hadis, hukum hadisnya apa? Coba dibaca. Yang di bawah, di ta'liq, ya, biar antum juga bisa cara baca kitab dan bisa maksimal mengambil faidah dari kitab yang antum pegang. Ya. Di situ kan hadis nomor berapa? 1398. Kemudian di akhir hadis ada huruf kecil kan? Ada angka kecil kan? Nah, itu coba lihat di ta'liq dengan angka yang sama di bagian bawah. Itu menunjukkan derajat hadis atau hukum terhadap hadis tersebut. Apa disebutkan di situ? Dhaifun. Iya. Baik. Jadi di situ al-mu'alliq atau al-muhaqqiq menyebutkan hukum terhadap hadis tersebut. Bahwasanya hadis tersebut dihukumi apa? Dhaif. Ya. Dan memang hadis itu dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Illahnya apa? Sebab kenapa hadis itu dhaif disebutkan di situ. Coba baca. Az-Zam'i, saduqun sayyi'ul hifdhi. Baik. Illatnya, cacat dari hadis tersebut karena di dalam sanadnya terdapat siapa? Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, yaitu Musa bin Ya'qub bin Abdullah bin Wahab Az-Zam'i Abu Muhammad Al-Madani.
Di situ kemudian disebutkan tentang jarah atau kondisi dari perawi tersebut, saduqun sayyi'ul hifdzi. Itu ucapan Ibnu Hajar. Ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, atau sering disingkat dengan At-Taqrib. Barakallahu fikum. Jadi karena sebab ada perawi Musa bin Ya'qub bin Abdullah bin Wahab Az-Zam'i, Abu Muhammad Al-Madani dalam sanadnya, maka hadis tersebut dihukumi apa? Dhaif. Karena ada jarah sayyi'ul hifdzi. Hafalannya jelek. Walaupun dia seorang yang jujur. Jujur artinya bukan dikenal sebagai seorang yang pendusta. Jujur dia, orang yang soleh. Dan ketika seorang perawi hadis dihukumi atau dinilai saduq, ini betul-betul pada tingkatan yang mulia. Saduq dia, soleh. Tapi ada kekurangan dari sisi hafalannya. Sayyi'ul hifdzi, lemah hafalannya. Oleh karena itu, periwayatan hadisnya dianggap lemah. Barakallahu fikum. Untuk kita jadikan pegangan ketika kita mendapati ada hadis dhaif atau hadis lemah, ya. Di sini ana bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Mandhumah Al-Baiquniyah, yang sebenarnya pernah kita pelajari dan belum selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti untuk kita lanjutkan. Ketika beliau menyebutkan jenis-jenis hadis, dilihat dari sisi al-qabul war-rad, jenis-jenis hadis yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima. Beliau menyebutkan ada 5 jenis hadis. Ada 5 jenis hadis. Yang pertama, hadis sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi. Apa hadis sahih lidzatihi? Ini pembahasannya secara lebih rinci di pembahasan mustalah. Tapi di sini kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama sahih li dzatihi, kemudian yang kedua sahih li ghairihi. Ini sering kita mendengar istilah ini, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Bedanya apa? Bedanya kalau sahih li dzatihi, dia sahih secara zatnya. Zat hadis tersebut sahih. Adapun sahih li ghairihi, maknanya apa? Adalah hadis hasan yang diriwayatkan dalam jalur periwayatan yang banyak. Kalau secara bersendirian, hadis-hadis tersebut dihukumi hasan sanadnya. Hadis hasan. Kalau dikumpulkan jalur periwayatannya menjadi sahih li ghairihi. Karena ada penguat-penguatnya. Ya. Atau sering diungkapkan para ulama, sahih li ghairihi adalah al-hasan idza ta'addadat turuquh. Hadis hasan yang berbilang jalur periwayatannya, yaitu jalur periwayatannya banyak. Kemudian jenis yang ketiga, hasan lidzatihi. Hadis hasan secara zatnya. Dia secara zat hadis tersebut, sanadnya, matannya dihukumi hasan kalau dia bersendirian. Ya. Jenis yang keempat, hasan li ghairihi. Apa hasan li ghairihi? Yaitu hadis dhaif yang lemah, hadis dhaif atau hadis lemah yang lemahnya tidak parah, akan tetapi diriwayatkan dalam jalur periwayatan yang banyak sehingga saling menguatkan dan naik ke tingkatan hasan, sehingga dikatakan hasan lidzatihi. Hadis hasan karena yang lain, yaitu karena ada penguatnya. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis yang lemah. Bisa jadi lemahnya adalah secara zat dia lemah karena tidak diriwayatkan dalam jalur periwayatan yang banyak, lemah, dan tingkatan lemah juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang lemahnya parah, ada yang lemahnya tidak parah. Ya. Lemah yang parah disebut dha'fun syadid.
atau dhaif syadidud dha'f, lemah yang parah. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya meriwayatkan hadis dhaif? Ini perlu dan penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Karena di sana ada sebagian pendapat di kalangan ulama yang menyebutkan boleh hukumnya meriwayatkan atau menyebutkan hadis dhaif jika berisi fadailul amal. Jika berisi keutamaan amalan. Ada memang pendapat yang demikian. Ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, boleh meriwayatkan hadis dhaif, hadis lemah jika isinya adalah berupa keutamaan amalan, itu pun para ulama membuat syarat-syarat yang ketat. Jadi tidak semua kemudian hadis dhaif boleh diriwayatkan dengan alasan ini kan keutamaan amalan. Ya. Tidak sembarangan para ulama demikian, tapi ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Bukan di sini pembahasan rincinya, ya, karena akan menghabiskan waktu nanti. Syahidnya yang ingin kita sampaikan di sini, setelah Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan syarat-syarat tersebut, beliau menyatakan walakinnal ladzi yadhharu li, akan tetapi pendapat yang lebih tampak bagiku, yaitu yang lebih kuat menurutku, annal hadits ad-dha'ifa la tajuzu riwayatuhu illa mubayyinan dha'fahu mutlaqa. Bahwasanya hadis dhaif, hadis yang lemah tidak boleh diriwayatkan, tidak boleh disebutkan illa mubayyinan dha'fahu mutlaqa, kecuali pada satu kondisi, yaitu dengan tetap menjelaskan kelemahan hadis tersebut, yaitu menjelaskan ini hadis lemah. Jadi tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif sekedar menyebutkan matannya saja, tapi tidak menjelaskan bahwasanya ini adalah hadis lemah. Tidak boleh. Ya. Tetap harus menyebutkan dan menjelaskan ini hadis lemah. La siyama bainal 'amah, terkhusus jika menyampaikan hadis tersebut, hadis lemah tersebut di hadapan masyarakat umum, orang-orang yang awam, ya, yang belum terlalu paham tentang ilmu hadis dan ilmu mustalahul hadis. Li'anna al-'amah ma qulta lahum hadithan fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu hadithun sahih wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Kenapa demikian? Karena masyarakat umum atau kaum muslimin yang awam, setiap kali engkau menyampaikan hadis, maka mereka akan langsung meyakini bahwasanya itu adalah hadis sahih. Wa anna an-nabiyya qalahu, dan bahwasanya Nabi mengucapkan hadis tersebut, padahal ternyata dhaif, lemah. Hadis dhaif, hadis lemah tidak boleh kita yakini bahwasanya Rasulullah mengucapkan hadis tersebut karena lemah. Ya. Karena Rasulullah sudah mengancam dalam hadis yang sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Wal iyadu billah. Jadi hadis dhaif, hadis lemah tidak boleh kita yakini Rasulullah mengucapkannya. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan hadis yang sedang kita bahas ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, memang hadis ini secara dzatnya dhaif. Ya, secara dzatnya dhaif. Akan tapi di sana ada penguat-penguat yang lain. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sempat mendhaifkan atau melemahkan hadis ini. Tapi pendapat terakhir beliau adalah menghukumi hadis ini hasan li ghairihi. Jadi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada pendapat beliau yang terakhir
menghukumi hadis ini apa? Hasan li ghairihi, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Shahihut Targhib nomor hadis 1668. Jadi hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Jadi dari sini kita bisa pahami hadis ini memang dhaif secara dzatnya, tapi dia diriwayatkan dalam jalur periwayatan yang banyak sehingga saling menguatkan dan derajatnya naik ke hasan li ghairihi. Bisa dipahami? Baik. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal hadits tsani, adapun hadis yang kedua, fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan anna aulan nasi bi aktsaruhum salatan alaihi, bahwasanya manusia yang paling menunaikan hak beliau adalah yang paling banyak bersolawat untuk beliau. Aulan nasi bihi yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhu man shalla alaihi. Orang yang paling menunaikan hak Rasulullah di hari kiamat dan paling dekat kedudukannya, paling dekat tempatnya dengan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha aidan yadullu ala at-targhib fi kathrati salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hadis yang juga menunjukkan apa? Tentang keutamaan memperbanyak salawat untuk Rasulullah. Berisi targhib, hasungan dan motivasi untuk kita memperbanyak sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin nanti di hari kiamat tempatnya paling dekat dengan Rasulullah, ya. Dan tentunya manzilahnya Rasulullah di jannah nanti, tingkatan Rasulullah di jannah adalah tingkatan yang tertinggi, ya. Maqam al-wasilah, tingkatan jannah yang paling tinggi. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat untuk beliau. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aus ibni Ausin, wa an Aus ibni Aus radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya di antara hari yang paling utama, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah yaumal jumu'ati, hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat untukku di hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sungguhnya solawat kalian ditunjukkan kepadaku. Faqalu, maka para sahabat yang mendengar sabda ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami untukmu ditunjukkan kepadamu dalam keadaan engkau telah aramta. Yaqulu balita, maksudnya aramta di sini adalah jasadmu telah hancur. Bagaimana wahai Rasulullah, salawat kami untukmu ditunjukkan kepadamu dalam keadaan jasadmu telah hancur, yaitu jika Rasulullah telah wafat dan dikubur. Maka Rasulullah SAW berkata, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi.
Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa huwa kama qala. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, begitu pula hukum yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadis ini sahih. Beliau menyatakan isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Syekh Al-Albani mengomentari sanad hadis ini, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ammal haditsu tsalitsu. Adapun hadis yang ketiga, yaitu hadis ketiga dari bab ini. Fa huwa haditsu Aus bin Aus radhiyallahu anhu, yaitu hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an nuktsira minas salati alaihi yaumal jumu'ati. Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk kita memperbanyak salawat untuk beliau di hari Jumat. Wa akhbara bi anna salatana ma'rudatun alaih. Dan Rasulullah memberitakan bahwasanya salawat kita, salawat umatnya itu akan ditunjukkan kepada beliau. Fayuqal, maka dari sini kita bisa memahami, ya. Dan ini adalah perkara gaib, bahwasanya salawat yang diucapkan oleh umat Rasulullah untuk beliau itu akan ditunjukkan kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat. Maka akan dikatakan shalla alaika fulan ibnu fulan, akan disampaikan kepada Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat untukmu wahai Nabi. Au tu'radu alaihi fayuqal shalla alaika rajulun min ummatik. Atau bisa juga ada kemungkinan tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan secara umum, bersolawat untukmu seseorang dari kalangan umatmu. Wallahu a'lam. Ini perkara gaib yang tidak diberitakan di dalam hadis ini. Hanya ditunjukkan atau diberitakan bahwasanya sholawat tersebut ditunjukkan kepada Rasulullah. Apakah yang bersolawat itu akan disebutkan namanya secara ta'yin di hadapan Rasulullah, ataukah sifatnya umum? Hal yu'ayyan al-musalli amla, apakah yang bersolawat itu disebutkan namanya secara ta'yin ataukah tidak? Al-muhim annaha tu'radu 'alan nabi. Yang terpenting adalah solawat tersebut ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah kaifa tu'radu 'alaika wa qad aramta. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami ditunjukkan kepadamu dalam keadaan engkau telah hancur jasadmu. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi atau tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Fal anbiya'u 'alaihimus salatu wassalamu mahma baqu fil ard fa innal arda la ta'kuluhum. Karena para nabi alaihimus salatu wassalam, selama apapun mereka terkubur di dalam bumi jasad mereka, maka sesungguhnya bumi tidak akan memakan jasad mereka. Amma ghairul anbiya fa innahum ta'kuluhum. Adapun selain nabi, jasadnya akan dimakan oleh tanah. Lakin qad yukarrimullahu ta'ala ba'dal mauta fala ta'kuluhumul ardu wa in baqu. Akan tapi realitanya ada juga sebagian manusia yang jasadnya tidak hancur walaupun sudah lama dikubur di dalam tanah dan bukan nabi, ya. Ada yang demikian. Lakinnana la natayaqqan anna ahadan la ta'kulul ard illa al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Akan tapi yang kita yakin betul berdasarkan hadis yang sahih ini, bahwasanya yang jasadnya tidak akan dimakan tanah adalah para
Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka di dalam ketiga hadis yang sudah kita baca, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Aus bin Aus radhiyallahu taala anhum jami'an, kata Syekh, di dalamnya terdapat at-targhibu fi kathratis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat hasungan dan motivasi untuk kita memperbanyak sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi yaumil jum'ah, terkhusus di hari Jumat. Sudah lewat ya, kemarin ya. Nah, maka hendaknya kita memperbanyak sholawat di hari Jumat. Walakin akthir as-salata alaihi fi kulli waqtin. Akan tapi tentunya tidak hanya terbatas di hari Jumat. Perbanyak sholawat kapanpun, ya. Tapi memang yang paling afdal adalah di hari Jumat. Fa innaka idza shallaita alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha alaika asyran. Karena sungguhnya jika engkau bersalawat untuk Nabi 1 kali, Allah akan bersalawat untukmu 10 kali. Fal afdal ay yujma'a bainas salati wassalam ala Rasulillah. Dan yang lebih afdal adalah kita menggabungkan antara sholawat dan salam. Jadi tidak hanya sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lebih afdal adalah kita tambahkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu yang lebih afdal. Ya Allah, curahkanlah atau limpahkanlah sholawat dan salam untuk Rasulullah. Wa yajuzu ayyufrada as-salam awis shalah. Walaupun boleh hukumnya menyendirikan salam, misalnya Allahumma sallim ala Muhammad misalnya, atau alaihi salam, seperti itu boleh. Atau sekedar Allahumma salli ala Muhammad, sekedar sholawat, boleh ya. Akan tapi sekali lagi yang lebih afdal adalah dengan menggabungkan antara sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan sesi yang kedua, membaca kitab As-Sair ilallahi wad daril akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif asy-syaikh al-allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala. Al-ibadatu, kita ulang dari situ ya. Al-ibadah, i'lam atau wa'lam anna al-maqsuda fil ibadati ibadatullahi wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi 'ala ad-dawami. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dari ibadah, maksud atau inti dari ibadah adalah ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah, wa ma'rifatuhu, untuk mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal inabatu ilaihi 'ala ad-dawam, senantiasa berinabah kembali kepada Allah terus menerus setiap waktu. Wasulukut turuqi allati tusilu ila daris salam, dan menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada darus salam, kepada negeri keselamatan, yaitu al-jannah. Inilah ikhwani fillah, barakallahu fikum, inti dari apa? Dari ibadah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu, barakallahu fikum ya, ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyebutkan definisi tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadatur rahman, ibadah kepada ar-Rahman, kepada Allah adalah ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepadanya, ma'adzulli abidihi, disertai dengan puncak pengerendahan diri seorang hamba kepada Allah,
huma ruknani. Itulah dua rukun ibadah. Dua rukun ibadah. Disebut rukun artinya apa? Tidak disebut ibadah kalau tidak terkumpul dua hal ini pada seseorang. Barakallahu fikum. Seorang zahirnya secara zahir melakukan sholat. Tapi kalau dalam jiwanya sholat yang dia kerjakan bukan dalam rangka sebagai bukti kecintaan kepada Allah, bukan pula sebagai bukti pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut ibadah secara hakiki. Mungkin melakukan sholat ria'an nas, sekedar untuk dilihat oleh manusia, sekedar untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, atau sekedar untuk menghindari celaan manusia. Kalau dia enggak sholat, khawatir dikucilkan, khawatir diejek dan semisalnya. Hakikatnya bukan ibadah. Karena ibadah harus terkumpul padanya dua rukun tadi. Ghayatu hubbillah wa ghayatu dhul. Puncak kecintaan kepada Allah dan puncak perendahan diri. Ibadah, mengenal Allah, mencintai Allah, berinabah kepada Allah, dan senantiasa menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada Darussalam, Al-Jannah. Wa aktsarun nasi ghalaba alaihim al-hiss wa malakathum asy-syahawat wal 'adat. Akan tetapi kebanyakan manusia dikalahkan oleh panca inderanya, dikalahkan oleh keinginan yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, ya, yang dirasakan oleh indera pengecapnya dan indera perabanya. Tersibukkan dengan hal ini, dikuasai oleh syahwat dan rutinitas adat kebiasaan dia sehari-hari. Falam yarfa'u bihadzal amri ra'san, sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap ibadah tadi, ibadah yang hakiki tadi. Wala ja'aluhu li binaihim asasan, dan mereka tidak menjadikan untuk hal itu, untuk ibadah itu, pondasi yang dengannya mereka membangun hidupnya. Bal a'radu anhu ishtighalan bisyahawatihim. Bahkan mereka berpaling darinya, dari ibadah tersebut, karena sibuk dengan syahwatnya. Wa tarakuhu 'ukufan 'ala muradatihim. Meninggalkan ibadah kepada Allah karena terus-menerus mengikuti keinginan-keinginan dan obsesi duniawi mereka. Walam yantahu listidraki ma fatahum fi awqatihim. Mereka tidak berhenti, terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak berhenti untuk meraih apa yang telah terlewat dari mereka, dari waktu-waktu mereka. Ya. Karena sungguhnya hakikat manusia hidup di dunia ini adalah waktunya. Wal asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya tanpa kecuali lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kemudian Allah perkecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Ya. Hakikatnya adalah waktu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sibukkan isi waktu kita dengan ibadah kepada Allah. Hari ini saja ya, kita bangun tidur sejak subuh sampai sekarang, berapa jam yang terlewat? Kita bangun subuh atau untuk persiapan subuh misalnya mulai jam 4 atau setengah 5. Sekarang sudah hampir setengah 10 malam ya. Sudah berapa jam itu? Ya, 17 jam kurang lebih ya. Dari 17 jam itu berapa jam yang sudah kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Dan yang kita maksud ibadah di sini ibadah secara umum, ya. Tidak hanya sekedar sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ibadah itu umum sifatnya. Siapa yang ingat definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah? Ibadah ismun. Siapa yang bisa melanjutkan? Ismun jami'un. Ismun jami'un likulli ma. Siapa yang bisa melanjutkan? Didikte sedikit-sedikit. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal af'ali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah definisi ibadah yang paling syamil, yang paling mencakup, yaitu sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun tersembunyi. Jadi luas definisi ibadah itu. Maka segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, maka itu ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Dan ibadah diterima Allah jika terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas, mengharap pahala, mengharap ridha Allah, dan yang kedua mencocoki bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 17 jam kita hidup di hari ini, sudah berapa jam yang kita tunaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah sempurna 17 jam? Ataukah mungkin kurang sedikit 16 jam? Atau baru 10 jam yang kita tunaikan, yang kita manfaatkan, kita isi dengan ibadah? Ataukah hanya 2 jam? Atau bahkan kurang dari itu? Lalu sudah berapa banyak kerugian yang kita alami, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saja, belum kalau kita kalikan umur kita sekarang. Ada yang sudah usianya 40 tahun, 50 tahun atau lebih, atau kurang. Ya. Sudah berapa kerugian yang kita alami. Maka di sini disebutkan Syekh, kebanyakan manusia kondisinya seperti ini. Sibuk dengan syahwat mereka, sibuk dengan rutinitas duniawi mereka, sibuk untuk meraih obsesi duniawi mereka, terus menerus demikian, tidak pernah berhenti untuk meraih waktu yang telah terluput. Maksudnya apa? Hendaknya adalah segera bangun. Saya sudah usia sekian, sudah berapa banyak kerugian yang saya alami karena melewati banyak waktu tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Ya. Terus ingat surat Al-Asr tadi, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sudah berapa banyak kerugian yang kita alami? Tidakkah kemudian kita bangun dari tidur kita untuk menambal kerugian yang sudah terlewat? Jangan sampai waktu yang akan datang kita rugi lagi. Jangan sampai. Waktu atau umur kita yang tersisa, jangan sampai rugi. Kita harus berupaya di sisa umur kita yang ada ini, minimalnya kerugian itu kita perkecil, kita minimalisir. Jangan malah tambah banyak. Ya. Semakin mendekati ajal, kerugian yang dialami semakin banyak. Waliyadzubillah. Ya. Fahum fi jahlihim wa dhulmihim hairun. Ini kondisi kebanyakan manusia. Nasallallahu salam wal afiyah. Mereka di dalam kebodohan dan kezaliman mereka dalam keadaan hairun, bingung. Ya, dalam keadaan bingung mereka. Wa ala hududi anfusihim asyaghilati 'anillahi mukibbun. Mereka berada di dalam keinginan-keinginan jiwa mereka, hawa nafsu mereka yang sibuk
tersibukkan dari Allah, mereka dalam keadaan mukibun, jatuh tertelungkup. Wa an dzikri rabbihim ghafilun, mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah itu aslu dzikrillah ay bil qalb. Asal dari mengingat Allah itu adalah dengan hati. Baru kemudian kita realisasikan atau kita implementasikan dalam bentuk dzikir lisan atau dzikrul jawarih dengan anggota badan kita. Tapi hukum asal dzikir itu adalah qalbu. Dari qalbu kita mengingat Allah, kemudian kita realisasikan dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Sehingga kalau orang sibuk lisannya, subhanallah, 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 la ilaha illallah, melafatkan dzikir tapi hatinya lalai, maka yang demikian ini ya bukanlah dzikir yang sempurna. Ya, bukanlah dzikir yang sempurna. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di dalam bab salat, ibadah salat innama yu'jarul abdu fi salatihi ma'aqila. Sesungguhnya hamba itu dalam salatnya diberi pahala ketika dia berakal dalam salatnya. Maksudnya apa? Dia benar-benar menghayati bacaan yang dia baca. Kalau dia salat dari takbiratul ihram sampai salam, tapi yang diingat bukan Allah, yang dia ingat perdagangannya yang di sini, yang dia ingat kerjaannya yang di sini, yang dia ingat macam-macam dari perkara duniawi, maka dia tidak diberikan pahala dalam sholatnya. Kalau dia lalai. Hanyalah seorang hamba diberi pahala dalam sholat kalau dia hadir hatinya. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Walimasalihi dinihim mudayyi'un. Kebanyakan manusia menyia-nyiakan maslahat agamanya, menyia-nyiakan kepentingan agamanya. Karena apa? Memprioritaskan dunianya. Wa fi sukri ishqil ma'lufatiha imun. Dan mereka dalam keadaan sakit karena terlalu cinta dengan keinginan-keinginan duniawinya, terlalu cinta dengan syahwat-syahwat duniawinya. Nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini ayat yang menggambarkan kondisi kebanyakan manusia. Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka hukumannya apa? Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, yaitu Allah jadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan diri mereka sendiri. Ketika apa ini? Ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumannya Allah jadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan diri mereka sendiri. Dan tentunya kemaslahatan yang hakiki bagi hamba adalah ketika dia beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah maslahat. Maslahat yang hakiki bagi hamba ketika dia menjalankan tujuan hidupnya di muka bumi ini. Untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hanya ini tujuannya. Kalau dia atau seorang hamba tidak menjalankan tujuan ini, maka dia berada dalam kerugian. Qala rahimahullah wa lam yatanabbah min hadhihi ar-raqd al-'azimati wal musibati al-jasimati illa al-qalil min al-'uqala. Dan tidaklah tersadar dari tidur yang parah ini. Tidur yang parah yang dimaksud apa? Kondisi kebanyakan manusia yang disebutkan di atas tadi, ya. Tidak akan tersadar dari tidur yang parah ini, wal musibatil jasimah, dan musibah yang besar ini, illal qalilu, kecuali sedikit orang, minal uqala, dari kalangan orang-orang yang berakal, wan nadiru minal nubala, dan orang yang sangat jarang dari kalangan an-nubala. An-nubala bentuk jamak dari nabil, orang-orang yang mulia.
Fa'alimu annal khasarata kullal khasarati al-ishtighalu bima la yujdi ala sahibihi illa al-wabal wal hirman. Mereka ini orang-orang yang sedikit dari kalangan orang-orang yang berakal ini. Nasallallahu ta'ala ayaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit ini. Minal qalilin. Yaitu orang-orang yang tersadar dari tidur yang parah tadi. Apa sifat orang-orang ini? Kata Syekh, fa'alimu, mereka sadar dan mengetahui bahwasanya al-khasarata kullal khasarah, kerugian yang sebenar-benarnya adalah al-ishtighalu bima la yujdi ala sahibihi illa al-wabala wal hirman, yaitu sibuk dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi pelakunya, kecuali hanya al-wabal, kesusahan, dan al-hirman, keburukan. Wala yu'awwiduhu mimma yu'ammilu illa al-khusran, dan tidak akan memberikan baginya terhadap harapan yang dia inginkan kecuali kerugian. Fa'atharul kamila 'alan naqis. Ini jadi kondisi orang-orang yang sedikit ini tadi, orang-orang yang tersadar bahwasanya kerugian yang sebenar-benarnya itu bukan kalau rugi dagangannya, bukan kalau beli modalnya 1 juta ternyata ya ketika dijual cuma dapat 950.000, rugi 50.000. Itu rugi, tapi bukan rugi yang hakiki. Harta masih bisa dicari, tapi waktu yang terlewat apakah bisa dikembalikan? Tidak bisa. Maka orang-orang ini, kata Syekh, sifat mereka adalah mereka tahu kerugian yang hakiki, kerugian yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka, bagi akhirat mereka. Sehingga apa? Akhirnya mereka atharul kamila 'alan naqis, mereka lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan sesuatu yang lebih sempurna dan meninggalkan sesuatu yang kurang, ya. Sesuatu yang banyak kurangnya, sesuatu yang banyak ya aibnya, banyak cacatnya, dia tinggalkan. Dia berusaha meraih yang lebih sempurna. Waba'u alfaniya bil baqi, mereka membeli atau mereka menjual sesuatu yang fana untuk membeli sesuatu yang kekal. Artinya apa? Mereka menjual dunianya untuk membeli akhirat. Mereka korbankan dunianya, hartanya, bahkan jiwanya untuk apa? Untuk membeli akhirat. Wa tahammalu ta'abat taklifi wal ibadah. Mereka sanggup untuk memikul beban kesusahan menunaikan taklif, menunaikan beban syariat dan ibadah. Mereka sanggup memikul beban itu, ya. Karena mereka tahu pahala yang akan mereka raih. Adapun rasa capek, rasa lelah karena ibadah atau karena menjalankan syariat itu akan tergantikan, ya. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenikmatan di jannah nanti. Hatta sarat lahum ladzatan wa 'adatan. Orang yang seperti ini, kata Syekh, rasa lelah dan rasa capek, rasa letih ketika mereka beribadah, ketika mereka menjalankan syariat Allah, itu berubah. Rasa lelah itu berubah menjadi lezat dan menjadi kebiasaan yang tidak lagi berat untuk dilakukan. Tsumma saru ba'da dzalika sadatan. Kemudian setelah itu mereka menjadi para pemimpin di dalam agama ini, sadah. Fasma' sifatihim, maka dengarkanlah sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, karakteristik mereka. Wasta'in billah 'alal ittisafi biha, dan hendaknya Anda meminta pertolongan kepada Allah agar bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, baru kemudian beliau masuk ke pembahasan mandumah dan mensyarahnya.
Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Naktafi launa wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.